Potter, Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal, hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara kita mengatakan ayat ini tidak pernah dibahas oleh pendeta. Jika dibahas jemaatnya akan bubar. Itu tidaklah benar. Ya, tidaklah benar. Menurut tafsiran dia, Yesus hanya utusan. Itu yang dia tahu. Hanya sedikit tentang Yesus, tetapi dia tidak kenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu Tuhan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, hidup yang kekal berarti berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang kedua, siapakah yang dapat memberikan hidup yang kekal? Jelas jawabannya Tuhan. Dan Yesus dapat memberikan hidup yang kekal. Ayat yang kedua, ayat sebelumnya, berarti jelas Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga, Yesus diutus untuk urusan manusia yang mau menerima hidup yang kekal. Bebas dari dosa, dosa diampuni. Dia bukan hanya memberitahukan hidup yang kekal, tetapi menunjukkan jalan supaya manusia dapat menerima hidup yang kekal. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan hidup yang kekal. Jika saudara tidak percaya, saudara tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yang keempat, maksud ayat ini sangat jelas. Hidup yang kekal bukan hanya berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan, akan tetapi supaya manusia mengenal Tuhan, tidak ada cara lain. Haruslah mengenal Yesus. Karena dengan mengenal Yesus, saudara mengenal Tuhan dengan benar. Yang kelima, seringkali saudara hanya bahas dari satu ayat saja. Itu pun dengan pengertian dan pemahaman yang salah, karena berdasarkan logika dan asumsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar. Landasan berpikir karena dianggap benar, membuat kebenaran sendiri dengan pembenaran yang tidak dibenarkan. Yang keenam, saudara hanya tahu Yesus utusan, akan tetapi saudara tidak tahu bahwa Yesus mempunyai kemuliaan yang sama dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan. Yesus setara, sama dengan Tuhan. Jadi tidaklah salah jika kita katakan Yesus adalah Tuhan. Yohanes 17 ayat yang pertama dan yang kelima. Ayat yang pertama, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saat yang permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah mempunyai kemuliaan. Itulah Tuhan. Yang ketujuh, utusan mana atau manusia mana yang mempunyai segala kuasa atas segala yang hidup? Tidak ada, bukan, hanya Tuhanlah yang mempunyai segala kuasa itu. Semoga jemaat saudara banyak yang bubar ketika tahu maksud kebenaran dari ayat ini. Mengenal Tuhan haruslah mengenal Yesus. Karena itulah yang Tuhan ajarkan melalui ayat ini. Yesuslah Tuhan. Jika mau selamat, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Engkau dan isi rumahmu. Back to the Bible. Kembalilah kepada jalan yang benar. Tuhan memberkati. Yesus mengasihimu.